Oke, Mas Didi, ini Kalimantan, biasa disebut Tausi juga ya? Iya. Oke, kalau ciri-ciri khususnya gimana Mas Didi? Mungkin ada persamaan dengan jenis pohon lain misalnya? Hampir mirip dengan kemuning ya. Mirip kemuning ya? Kemuning, cuma ini ganda majemuk, kadang juga tunggal juga. Jadi tidak beraturan ya. Oke. Ya kalau udah normal gitu beraturan ganda majemuk. Pohonnya cenderung lebih cepat besar. Lebih cepat besar ya? Ukuran segini ya sekitar 2-3 tahun. Ini 2 tahun ya? 2 tahun lebih mungkin ya. Nah, untuk budidayanya sendiri Mas Didi, biasanya stek, cangkok atau biasanya ada sih model cangkok, ada yang model stek juga. Oh, stek bisa, juga gampang. Iya. Cuma pengondisiannya harus tepat, medianya juga harus tepat. Oke, berarti medianya gimana? Kalau biasanya pasir kali ya. Pasir kali, full pasir ya? Kali full. Nah, yang di stek batang atau stek pucuk? Stek batang kecil ya. Kalau stek batang besar saya sering nyoba enggak berhasil. Oh, begitu, batang kecil. Berarti yang masih muda? Iya, masih muda. Yang masih muda. Nah, kalau menurut Mas Didi, misalnya ngomongin kelebihannya untuk jenis Kalimantan itu apa kelebihannya? Selain cepat besar tadi kan? Iya. Nutup luka juga cenderung cepat. Oh, cenderung cepat. Misal kalau di nolke di cutting itu lebih cepat nutup lukanya ya. Kalau untuk pertumbuhannya juga bagus. Oh, pertumbuhannya juga. Oke. Kalau misalnya untuk program misalnya seperti pecah batang, kita nata akar itu gimana? Kalau pecah batang saya belum pernah nyoba. Kalau nata akar biasa sih. Setelah stek atau setelah cangkok itu ditanam dulu di dalam polybag. Nanti sekiranya akar itu tata ndak mudah rapuh, itu baru ditata. Gitu. Nanti setelah mapan baru masuk ke ground. Nah, misalnya untuk stek sendiri biasanya berapa lama Mas Didi? Kira-kira 2 bulan ya. 2 bulan? 2 bulan. Oh, relatif lama ya? Iya. Nah, untuk cangkok, kalau cangkok berapa lama? Cangkok kalau ini yang sering terjadi kalau pengupasannya kurang bersih, nanti nyambung lagi gitu. Ya tergantung mungkin media cangkoknya, terus nanti perangsang akarnya mau pakai yang apa gitu, mau pakai brambang atau mau pakai rotun. Nah, itu mempercepat ya. Penyakit atau hamanya yang menyerang ke Kalimantan saya belum pernah nemui, paling serangga ya, pemakan daun ya. Kalau penyakit kayak kutu putih atau apa itu kayak belum pernah. Aman ya, aman. Walaupun di ground ya. Iya. Untuk di ground seperti ini pakai media apa Mas Didi? Biasanya tanah sekitar sini cuma dikondisikan di pupuk. Dikasih pupuk aja ya tambahan. Oke, misalnya mau diangkat ke pot dari ground seperti ini, perlu proses cangkok akar atau bisa berani langsung? Kalau kemarin sempat angkat dari ground itu pengurangan akar serabut yang terlalu banyak, itu juga pertumbuhannya stuck lama. Oh, kalau ketika udah naik pot. Berarti sarannya Mas Didi gimana? Harus cangkok akar kalau memang mau dipres akarnya dipres yang besar-besar ini. Cuma kalau masih ada gumpalan tanah yang besar di situ, enggak masalah sih. Kalau masih ada banyak serabut ketika diangkat sama tanahnya ya, gitu, kalau diangkat sama tanahnya. Tapi tetap lebih aman cangkok akar atau dipres dulu ya, dipres dulu. Dipres dulu nanti beberapa bulan sebelumnya. Iya, setelah keluar akar baru itu diangkat, akar yang baru itu diikutkan. Oke. Ya hampir sama dengan cangkok akar ya sebetulnya itu. Cuman nggak dibungkus. Iya, gitu. Yang penting ada serabut gitu. Iya. Ketika pertama naik pot pakai media apa Mas? Sebaiknya steril dulu ya, netral pasir dulu ya. Pasir kali atau full ya? Ya mungkin dikasih sekam atau sekam bakar atau sekam mentah itu juga. Oke. Nah, untuk campuran awal pakai sekam relatif aman ya.
Untuk penempatannya mungkin di awal tetap di tempat teduh ya. Iya. Kalau baru naik pot gitu. Iya. Iya. Biasanya mulai terubus sekitar berapa lama? Pertama kali naik pot gitu? Tergantung kondisi akarnya, Mas. Kemarin saya ngangkat 2 itu kebetulan beda pengangkatan. Sing satu saya press, akar serabutnya sedikit banget. Sing satu masih ada gumpalan tanahnya. Nah, yang ada gumpalan tanahnya itu punya Mas Arvin ya. Itu berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan kurang lebih. Kalau lebih cepat ya? Itu udah nembak banyak banget. Berarti lebih bagus kalau sama tanahnya ya. Iya, betul. Untuk karakter Kalimantan ini, kalau misalnya di pot itu ketika kita proses pengawatan, misalnya menurut Mas Didi itu termasuk lentur atau keras atau Lentur gimana? juga kalau Lentur. masih kecil loh ya. Tapi kalau udah sejari gini udah keras. Oh gitu. Berarti Jadi, sarannya kalau dari awal ketika masih tunasnya masih hijau muda itu diarahkan dulu. Nanti lepas kawat kan udah tinggal terus, nggak usah kawat lagi. Oke. Iya. Berarti di waktu masih muda ya Iya, pengawatan. iya. Kalau untuk pruning gitu, full pruning habis gitu berani ya? Berani. Terus untuk misalnya pemotongan langsung juga berani. tanpa ada tunas di bawahnya. Enggak apa-apa. Oh, berani langsung. Ya? Berani. Mudah tumbuh ya. Iya, mudah tumbuh. Oke, untuk karakter perantingannya menurut Mas Didi gimana? Yang sudah saya alami, ketika kita mulai masuk ke perantingan harus sering-sering membuang daun pucuk, daun yang ada di mulai tumbuh itu langsung batang buang, itu ya? tumbuh buang. Tujuannya apa itu Mas? Memperpendek ruas ya. Oh, biar ruasnya pendek. Berarti mungkin kelemahannya itu ruasnya sering panjang, Iya, terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Begitu. Berarti untuk mau perantingan gitu rajin di pruning. Ya, ekstra ekstra perawatan ya. Berarti pruning harus nunggu daun tua dulu atau enggak perlu? Yang saya lakukan enggak tuh. Enggak ya. Enggak. Oke. Misal kita udah mulai perantingan cabang, ranting udah mulai, terus nanti mau perantingan yang lebih pendek lagi ruasnya. Begitu tunas keluar kan beserta daun. Iya, betul. Nusul daun lagi itu yang keluar duluan udah langsung dipotong. Kalau enggak nanti kepanjangan ruasnya. Kita harus mundur lagi. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti mungkin menurut Mas Didi ya itu salah satu kelemahannya mungkin ya di perantingan itu. Di perantingan itu harus ekstra. Sebetulnya enggak kelemahan ya. Iya. Ya memang harus karakternya mungkin, ya karakternya seperti itu ya. Iya, karena kita punya pembanding. Iya. Lain, Siap. Karena ada pohon lain yang lebih mudah ya. Oke. Nah, untuk kalau misalnya jenis Kalimantan seperti ini enak dibikin gaya apa Mas Didi? Atau semuanya mungkin bisa ya? Natural jauh lebih mudah ya. Natural mungkin akarnya juga mudah ditata ya. Terus penyembuhan luka, penutupan luka relatif lebih cepat dibanding pohon yang lain meskipun luka-luka besar. Saya pernah ngenolnya segini. Iya. Tak potong lurus, tak potong del. Ini sesuai dengan terusannya itu udah proporsi. Iya. Ini luka ini udah ya? nutup. Iya. Nanti potong lagi sesuai proporsi udah nutup lagi. Berarti untuk bikin misalnya bonsai dengan metode atau cara bertahap gitu. Cutting, iya. Itu lebih asik, lebih mudah ya. Oke. Menurut Mas Didi ini kan mungkin belum terlalu populer dibandingkan jenis yang lainnya. Kalau Mas Didi lihatnya kenapa? Mungkin apa karena bahannya yang memang belum banyak atau gimana? Mungkin bahan masih terbatas ya meskipun mudah. Perbanyakannya cuma ya itu mungkin sampai di tahap perantingan itu yang mungkin teman-teman pada nyerah ya mungkin ya. Terus terang buktinya di kontes masih jarang ya, gitu itu loh. Saya juga belum pernah lihat beberapa kali di kontes, cuman untuk kelas-kelas yang
agak di atas tuh Iya, kayaknya iya. belum Belum, ketemu saya. Mungkin memang karena ada kelemahan di situ. Iya, ya. iya. Oke. Kalau mau bikin gerak dasar, batang, perakaran itu jauh lebih Jauh mudah lebih mudah. dibanding yang lain mesti. Oh, iya iya iya. Cuma mungkin di perantingan, agak ya kadang-kadang harus mundur, kadang-kadang harus ekstra meruning di daun muda tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Didi udah Sama-sama, sharing-sharing. sama-sama. Good job.